Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, yaitu Bapak Taufik Lutfi MPDI, dan kepada rekan-rekan semua yang kami cintai. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Khairul Farhan dan saya Zahratul Humairah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang apa itu prosedur pembelajaran mikro dan manfaat pembelajaran mikro. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai prosedur pembelajaran mikro. Prosedur bisa disebut juga sebagai langkah-langkah atau tahapan. Prosedur dirasa penting dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro terdiri dari 3 langkah yang harus dilakukan. Berikut 3 langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Langkah yang pertama, mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro. Persiapan yang harus dilakukan menurut Sukirman pada tahun 2012, halaman 93-94 meliputi yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro, terutama berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro, sebagai suatu pendekatan untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan guru. Yang kedua, mempelajari dengan mendalami jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau kelas. Hal ini dimaksudkan agar peserta pembelajaran mikro dapat belajar langsung dari lapangan mengenai bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Yang keempat, membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang kelima, membentuk kelompok, yaitu membagi peserta latihan dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu pembelajaran yang disederhanakan termasuk jumlah pertanyaan itu sendiri. Langkah yang kedua dalam prosedur pembelajaran mikro, langkah yang kedua pada pelaksanaan pembelajaran mikro, setiap anggota kelompok harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Dikatakan terkait dalam pembelajaran mikro serta tugas dan fungsi yang harus dijalankannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak guru yang berlatih. Peserta pembelajaran mikro yang berlatih, pada saat ini ia tampil harus memposisikan dirinya sebagai guru yang bertugas untuk membelajarkan siswa. Yang kedua, pihak pembimbing atau dosen. Pihak pembimbing atau supervisor bertugas untuk mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro dan mencatat serta menyimpulkan seluruh aspek pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Yang ketiga, sarana dan fasilitas pendukung. Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga dari pelaksanaan pembelajaran mikro adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini berisi evaluasi serta masukan-masukan untuk perbaikan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran mikro telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk materi yang kedua, yaitu manfaat pembelajaran mikro. Untuk materi yang kedua mungkin akan disampaikan oleh Mang Farhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan nita saya yang bernama
Zahra. Oke, terima kasih kepada Mbak Zahra. Saya akan melanjutkan di sini tentang sebuah pemanfaatan pembelajaran mikro. Pengajaran mikro bertujuan membekali tenaga pendidikan beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajar. Bagi calon tenaga pendidik, metode ini akan memberikan pengalaman pengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Sedangkan bagi calon tenaga pendidik dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Jadi pembelajaran mikro ini manfaatnya yaitu bertujuan untuk membekali tenaga pendidik ataupun calon sebagai pendidik. Jadi pembelajaran mikro ini di samping nantinya kita ataupun seseorang yang akan mendidik peserta didik akan dibekali ilmu-ilmu dari berbagai aspek. Manfaat lainnya dalam pembelajaran mikro yang pertama, kolerasi antara pembelajaran mikro dan praktik keguruan tinggi itu sangat diuntungkan, yang artinya calon guru yang berpenampilan baik dalam pembelajaran mikro akan lebih baik pula dalam aspek praktek belajar di kelas. Yang kedua, calon guru yang lebih dahulu menempuh program pembelajaran mikro ini ternyata lebih baik dan akan lebih terampil dibandingkan calon guru yang tidak mengikuti pembelajaran mikro. Ya, jadi akan lebih terampil lagi dibanding guru ataupun calon guru yang tidak belajar ataupun tidak mempunyai bekal pembelajaran mikro ini. Untuk yang selanjutnya itu setelah mengikuti pembelajaran mikro, calon guru dapat menciptakan interaksi dengan peserta dengan lebih baik. Ya, manfaatnya pembelajaran mikro ini, interaksi calon guru kepada peserta didik ataupun seorang guru yang sudah dibekali dengan pembelajaran mikro ini akan lebih apa? Lebih menciptakan interaksi kepada peserta didik, jadi lebih aktif ya. Yang terakhir yaitu penyajian model rekaman mengajar lebih baik daripada model lisan sehingga lebih signifikan. Nah, untuk pembelajaran mikro ini kan dibantu oleh sebuah alat yaitu perekaman, yaitu audio visual ya. Jadi akan lebih efektif dan efisien dibanding pembelajaran yang secara lisan ataupun manual. Nah, itulah manfaat dari pembelajaran mikro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami uraikan, kami jelaskan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.